Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Ketemu lagi bareng saya Max Nata, tentunya dalam acara Kongko bareng komunitas yang selalu tayang menemani Anda setiap hari Jumat dan juga Senin di setiap jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Kali ini kita kedatangan tamu untuk diajak ngobrol-ngobrol santai lagi di Kongko bareng komunitas. Ada Forum UMKM Surakarta atau bisa disebut dengan FUS gitu ya? FUS. Ini ada Pak Respati selaku pengurus dari FUS, kemudian juga ada Bapak Anizar. Ini pengurus atau bagian crafter dan juga fashion ya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik ya? Cuaca yang lumayan panas seperti ini? Ya. Gimana? Panas kalau malam dingin ya? Itu yang bikin agak drop. Luar biasa dingin ya Bapak ya? Tapi seger gitu. Ini sehat ya? Ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Mampir ke TV 10 untuk kita ajak ngobrol-ngobrol seputar tentang Forum UMKM Surakarta. Nah, ini boleh diceritakan dulu. Siapa yang mau cerita dulu nih profilnya dari FUS, Forum UMKM Surakarta? Silakan, Pak Respati dulu. Ya, jadi gini, Forum UMKM Surakarta itu kan awalnya itu kan dulu cabang dari UMKM Jawa Tengah itu tahun 2016-an itu. 2016-an. Nah, itu cabang. Kemudian kan karena ada gesekan politik gitu, karena kan forumnya kemudian mau ditumpangi jadi kepentingan calon tertentu. Waktu itu kan mobil kada pemilihan gubernur itu. Baik. Kemudian kita memisahkan diri dari itu dan membentuk sendiri Forum UMKM Surakarta itu. Kemudian dari situ? Ya dari situ terus berkembang, kemudian kita ngobrol, kemudian kita legalitaskan ke akta notaris, kemudian melakukan beberapa rekrutmen anggota dan kegiatan-kegiatan itu. Berarti kalau dari cerita barusan Pak Respati ini anggota dari awal, sudah dari Forum UMKM Jawa Tengah? Kalau saya mulainya pergeseran dari Forum UMKM Jawa Tengah ke Forum UMKM Surakarta itu. Oh, jadi bukan dari awal juga ya? Kalau Pak awal. Anizar, apakah memang awalnya sudah tergabung di yang Jawa Tengah? Kayaknya udah. Kayaknya udah. Lupa ingat Mas, karena itu cepet banget sih antara FUJ sama FUS itu cepet banget sih. Pergeserannya itu. Oh baik, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya? FUJ-nya saya udah pernah ikut karena dulu pernah bikin kegiatan di panti asuhan yang mana itu utaranya Masjid Sholihin, itu namanya apa? Panti asuhan. Oh ya itu panti asuhan Pamardi. Pamardi Yoga kalau saya pernah tidak salah. Pamardi juga pernah bikin acara di situ. Itu awal mula dari Forum UMKM Surakarta dan sampai dengan hari ini. Berarti kalau dihitung dari tahun 2016 ya, sahabat TV 10, ini sudah 10 tahun kurang lebih ya? Ya, usianya? Kurang lebih? Kurang lebih sudah tahun. Belum sampai 10 lah. 8 tahun ya? 2016 sampai 2024. Oh ya, 8 tahun kurang lebih. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan Forum UMKM Kota Surakarta? Silakan Pak Anizar. Pak Respati dulu silakan. Ya, karena Forum UMKM Surakarta itu kan kegiatan-kegiatannya lebih mandiri. Artinya kita beraktivitas atas keinginan anggota. Di samping itu kita juga mengembangkan pola kerjasama dengan instansi baik perguruan tinggi, kemudian juga BUMN, kemudian juga. Jadi pola kerjasamanya banyak ya dengan institusi pendidikan juga pendidikan, ada, kemudian dari pemerintahan juga ada, BUMN tadi, kemudian juga mungkin dengan komunitas di masyarakat. Begitu. Pernah menjalin kegiatan dengan komunitas yang ada di masyarakat? Dulu pernah kita mengadakan dengan Kak Seto itu loh. Homeschoolingnya Kak Seto, untuk anak-anak jalanan itu, kemudian
diberikan edukasi pelatihan itu Tentang kewirausahaan. iya terutama itu. Nah juga dengan swasta itu Dengan mana kalau dengan swasta, Pak Arispati, atau mungkin Pak kalau Anizar ini mau dengan perguruan tinggi swasta itu juga ada UNS, Unisri itu juga, kemudian Universitas Sugiya Parnoto itu. kalau biasanya bentuk kegiatan yang dilakukan Sama dengan komunitas MES juga, komunitas MES. Komunitas apa itu? masyarakat ekonomi syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi sudah banyak kegiatan yang Iya, dilaksanakan join kerjasama. dengan kolaborasi dengan berbagai macam komunitas ataupun institusi-institusi yang lain, sahabat TV 10. Kalau seputar tentang keanggotaan sendiri yang ada di komunitas UMKM Surakarta ini, biasanya siapa saja atau siapakah yang bisa bergabung di sini? Kemudian bidangnya apa saja? Kalau Pak Anizar tadi membidangi crafter dan juga fashion ya. Nah, ada apa saja yang ada di FUS ini, FUS? Kalau di FUS itu banyak Mas, dari kuliner, fashion, terus crafter, terus ada jasa juga. Ada jasa? Iya, jasa Desain apa ya? ada. Jasa terus apa lagi? Komplit sih sebenarnya. Komplit. Kalau kita mulai dari crafter sama fashion dulu, apa aja produk yang ada di crafter sama fashion yang ada di crafter FUS? ya, kalau crafter banyak ada tas, ada apa itu manik-manik, kerajinan tangan itu banyak sih. Terus sama kalau fashion ya baju, terus produksi batik, terus seragam seperti ini ada yang produksi batik juga. Gitu. Ini beberapa contoh dari hasil teman-teman FUS ya, sahabat TV 10. Ini kalau boleh saya buka sebentar. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari termasuk kerajinan tangan ya, karena ini adalah ekoprint. Kalau ini lebih ke handmade. Handmade ya. Iya. Ini nih salah satu hasil dari teman-teman yang ada di FUS ya, sahabat TV 10 memanfaatkan dedaunan begitu ya. Eco-friendly ini. Sebutan kerennya. Eco-friendly. Eco-print. Jadi mencetak dari alam. Mencetak dari alam, dan ini juga apa ya? Sedang hits banget, sedang cukup viral juga di kalangan masyarakat karena banyak produk yang kita jumpai seperti ini yang ada di masyarakat juga. Kemudian produk yang lain ini ada batik, kemudian ada jasa pembuatan seragam atau konveksi. Ini apa ini, Pak Anizar? Itu sal. Shawl ya. Buka aja. Ini shawl dari Ecoprint juga. Ini masuknya ke bidang fashion. Fashion, craft fashion. Craft fashion. Iya. Wah, bagus ya hasilnya ya, Biasanya teman-teman. kalau ini nanggung ini pas mina kekecilan, kalau sal kebesaran. Jadi pakainya. Pokoknya dipakai biar lebih keren gitu aja ya. Siap. Nah, kalau dari divisi yang lain, misalkan nih kita tadi sudah sebutkan kuliner. Kebanyakan memang kuliner. Teman-teman. Paling banyak Karena kuliner. Kita kan awal-awal itu kan kita kerjasama dengan Pertamina, sosialisasi pemakaian gas 5 kilo. Oh begitu. Gas 5,5 kilo itu. Jadi banyak yang gabung itu. Sekalian ada sosialisasi dengan gas tersebut. Kalau di sini dari kuliner ya, kita lihat ada ini kita sebut manisan, betul? Manisan ya, sahabat TV 10, ini salah satu produk yang dimiliki dari teman-teman FUS, Jikjin. Nah, kemudian kalau ini yogurt, jadi susu yogurt. Iya, ini susu yogurt. Dan juga ada macam apa lagi yang ada di kuliner? Kuliner banyak, ada kalau anggota kita ada dimsum Mas Amin gitu. Terus ada pentol master. Pentol master itu Pak Arianto. Itu outletnya juga banyak. Betul. Terus ada lagi banyak sih Mas, kayak Mbak Arina itu ada yang jual apa, bikin kafe, bukan kafe sih ya, kantin UNS itu. Jadi banyak ya. Kalau di kuliner ini justru mendominasi ya. Karena memang Solo itu kan
surganya kuliner. Lebih banyak pencinta kuliner. Betul, kemana-mana pokoknya harus makan, mampir gitu ya. Ada yang baru kita cobain dulu gitu. Kalau soal jasa, ini biasanya paling sedikit ya. Kalau di FUS apakah juga yang paling sedikit? Iya. Ada jasa apa kalau di Forum UMKM Surakarta? Di desain. Desain. Jasa desain. Di kita kan ada desain, kemudian baik itu desain produknya atau desain kemasannya, atau desain untuk promosi, itu juga ada. Itu jasa. Jasa memang ini ya teman-teman, kadang-kadang ini paling sedikit anggotanya karena memang yang lebih banyak itu misalkan fashion kemudian kuliner dan lain sebagainya. Nah, yang menarik lain juga dari Forum UMKM Surakarta ini adalah forum atau komunitas yang punya legalitas. Apa sih kelebihan forum ini dibandingkan dengan forum UMKM yang lain? Karena kita lihat di masyarakat itu forum UMKM atau komunitas-komunitas lain itu yang kita lihat kadang-kadang yang penting kumpul saja. Nah, ini adalah forum yang memiliki legalitas. Ini sebenarnya mau diarahkan kemana gitu? Iya, kelebihan kita ya itu legalitasnya itu. Jadi kita tidak semata-mata grup, kadang kan ada yang cuma grup WA toh itu. Iya, betul. Itu, tapi kita ada legalitas organisasi, kemudian keanggotaan juga update setiap periodisasi itu kita update. Nah, periodisasinya itu sekitar 4 tahunan gitu. Ada ya. Karena dalam perkembangannya kadang ada anggota yang keluar, ada yang nggak aktif itu. Kemudian ada yang baru lagi. Ada yang gitu. baru lagi itu kita update setiap periodisasinya kita update. Oh baik, Pak Respati. Nanti akan kita lanjut lagi, tahan sejenak. Nah, sahabat TV 10, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Masih bersama saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas, dan masih bersama Forum UMKM Surakarta bersama Bapak Respati dan juga Bapak Anizar. Tadi sebelum kita break sempat kita spill tentang legalitas ya dari komunitas ini gitu. Ini juga menjadi salah satu mungkin syarat jika ada hubungan atau ada kegiatan yang hubungannya dengan kedinasan atau kepemerintahan begitu. Iya, biasanya ya itu kalau kita bersama dengan atau kita mengajukan proposal ke lembaga mana kan harus ada legalitasnya. Betul. Kayak itu ke BUMN atau lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya, atau mungkin kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta maupun negeri, itu kan juga kadang mensyaratkan tentang legalitasnya. Lembaga gitu. Sampai itu kita juga kelebihan kita juga nggak pernah menarik urunan anggota rutin, tuh nggak ada. Tidak ada iuran rutin. Nggak ada. Karena biasanya di komunitas lain itu ada. Apakah kita itu per bulan atau per pusing setengah? gitu kalau ngurusin uang orang banyak, itu nanti pertanggungjawaban juga malah nggak konsentrasi pada pengembangan usahanya, masing-masing ya. konsentrasi pada persoalan itu. Kalau saat ini di FUS sendiri, di FUS itu keanggotaannya ada berapa? Ada jumlah berapa anggotanya? 170 ya kita sekitar gitu ya, kurang lebihnya gitu. Kurang lebih di angka 170-an? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Nggak nyampe? Lebih 100 terakhir itu kan 153 atau berapa itu yang valid. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau di Forum UMKM Surakarta itu kita nggak pernah mengeluarkan anggota. Oh baik. Jadi grup WA, grup WhatsApp itu cuma sekedar komunikasi, mempermudah komunikasi. Jadi mungkin banyak teman-teman yang merasa sudah keluar di grup Forum UMKM Surakarta, padahal sebenarnya kita anggap belum, kecuali memang mereka mengundurkan diri. Baik. Jadi tidak ada pengeluaran anggota gitu ya. Anggota.
Hanya mungkin yang menentukan apakah mereka masih aktif Ya. atau tidak begitu. Nanti ketahuannya waktu update itu, update periodisasi itu kan suruh daftar lagi itu tahu. Baik. Oh ini. Jadi memang grup-grup WhatsApp itu sebenarnya cuma untuk memudahkan komunikasi aja. Nah, sebenarnya dari teman-teman UMKM yang ada di forum UMKM Surakarta, ini manfaat apa aja sih yang diterima anggota dari FUS itu sendiri? Karena biasanya teman-teman ini yang tadinya sendiri kemudian mau gabung dengan UMKM ini ada apa ya, keinginan-keinginan tertentu, mungkin menambah networking atau kemudian ilmu dan yang lainnya. Apa yang diterima manfaatnya ke anggota selama ini? Ya, networking itu pasti ya, memperluas jaringan Betul. pertemanan atau jaringan usaha. Kemudian juga informasi-informasi. Kadang kan kalau informasi itu kan tidak diberikan ke individu, kadang diberikan ke lembaga, kemudian kita share informasi-informasi itu juga dapat. Dan itu juga pelatihan-pelatihan peningkatan. Ada ya kegiatan pelatihan-pelatihan? Pelatihan, baik pelatihan untuk penguatan produknya atau pengembangan pasar itu juga ada. Penguatan produk kan misalkan kita kemarin kerjasama dengan Universitas Sugya Pranoto itu perbaikan desain produk, kemudian ada uji kadaluarsa itu, kemudian ada juga Uji nutrisi juga nutrition fact-nya itu. Jadi banyak dan ya? itu nggak bayar secuil pun. Artinya itu memang kerjasama FUS dengan universitas difasilitasi untuk menguatkan produk teman-teman gitu. Wah, ini luar biasa tentu menghadapi tantangan di pasar global saat ini ya, apalagi pasar online yang sudah luar biasa merebak ke masyarakat. Ini tentunya dari peran komunitas ini menguatkan teman-teman anggota untuk terus bisa berjuang, dan juga bagaimana caranya produk-produk yang mereka miliki atau usaha yang mereka kembangkan ini bisa istilahnya mendapatkan antusiasme masyarakat, mendapatkan pasar yang lebih luas gitu. Karena kan syarat untuk pasar modern yang rata-rata itu kan harus lengkap ini. Identitas produknya kan harus lengkap. Betul. Perizinannya, legalitasnya itu perizinan, kemudian kandungan gizi nutrisi fact-nya kan harus ada, kemudian kadaluarsanya harus ada. Makanya kita fasilitasi itu yang pengen meluas pasar harus fasilitasi itu. Ada kopdar khusus gak sih atau kopdar rutin gitu buat anggota yang ada di FUS untuk saling sharing atau untuk saling berbagi? Kalau di forum UMKM itu kan kita memang jarang banget mengadakan kopdar, karena kenapa? Jadi teman-teman itu kan pelaku usaha semua. Jadi kesibukan mereka itu kadang kita mau ngumpul-ngumpul itu juga susah. Paling ya sebagian lah kita ya suatu seminggu sekali atau 1 bulan sekali itu ya cuman yang agak longgar itu aja kita ngumpul-ngumpul di sekretariat gitu. Baik, ini kalau boleh tahu sekretariatnya di mana? Tadi belum sempat kita spill. Sekretariatnya ada di Jalan Pajajaran Selatan nomor 40 Sumber. Di Sumber ya? Iya. 40 atau 41 gitu. Itu memang ada kantor sekretariatnya atau memang di salah satu itu salah satu rumah anggota yang dia dengan bukan dihibahkan, jadi dengan sangat supportnya dengan forum Jakarta, tempat itu dijadikan sekretariat. Ini bisa dimanfaatkan teman-teman yang ada di FUS ya. Kalau mau ngumpul-ngumpul, ngopi bareng, sharing. Biasanya kita kumpul-kumpul tuh kalau ada kegiatan, baru kita kumpul, kita bahas, kemudian pertemuannya ya waktu ada kegiatan. Kalau pengurus kan mau ada kegiatan, usul nanti kumpul. Ini kegiatan yang terdekat atau yang akan datang apa ini? Dan kapan kira-kira? Ini baru digodok Mas, jadi memang kita kemarin kan karena pandemi kan vakum kan. Iya. Kita ke pandemi lah, ini mulai ada lagi, cuman mulai aktif lagi gitu. Aktif lagi, terus mungkin ini mau kita bentuk seperti apa ya? Karena kan kita dari divisi craft fashion itu kita udah punya
satu lembaga namanya, jadi di bawahnya FUS itu ada lembaga namanya, yaitu apa? Untuk pelatihan untuk pelatihan baik kuliner nanti maupun kedepannya mungkin lebih ke kayak LPK gitu. Karena Jadi kan kalau kita ini memang udah mantap, Itu terbuka untuk umum nantinya atau hanya untuk anggota saja? umum, malah lebih ke umum. Jadi kita memang dari teman-teman dari teman-teman anggota itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang mungkin pengen sharing ilmu, jadi dari mereka itu kita ambil ilmunya untuk disebarkan. Dibikinkan media kepada masyarakat siapa yang mau belajar gitu ya. Tapi lebih nanti mungkin bisa berbayar, mungkin bisa gratis, tergantung nanti bagaimana kita jalannya, mau berbayar atau sosial. Ini salah satu hal yang menurut saya bikin penasaran saya sendiri sebagai pelaku usaha, yang saya kira bapak-bapak yang ada di depan saya ini adalah pelaku usaha yang sudah sekian tahun, berapa belas atau berapa puluh tahun sudah punya usaha ini kalau Pak? Kalau saya menekuni ini apa? Konveksi ya? Konveksi itu ya dari 2017 gitu. 2017. Sebelumnya apa nih? Sebelumnya saya jadi ini relawan. Baik. Kalau Pak Anizar sudah berapa lama pengalamannya dalam berwirausaha ini? Kalau saya dulu memang itu saya dari dulu memang pria ya, mainnya di craft. Itu saya awalnya lampu bunga. Pernah juga diliput dari teman-teman TV 10 ya? Dari TV 10 dulu juga pernah, kayaknya masih ada itu. Jadi sudah cukup lama. Cuman karena kemarin mulai tahun berapa itu ya, Pilpres itu 2017 ya. Pilpres yang mana? Yang zaman itu sebelum pandemi itu kan ada Pilpres. Sebelum pandemi 2014, 2019. Iya, 2019. Itu kan mulai agak drone. Kalau menyikapi sekarang kejadian yang sekarang atau minat beli masyarakat Indonesia kaitannya dengan tentunya usaha yang dilakukan, apa sih sebenarnya pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman pengusaha ataupun UMKM yang ada di luar, yang ada di FUS atau bahkan yang tidak ada di FUS gitu, untuk masyarakat umum? Bagaimana caranya kita untuk terus punya daya saing dan terus bertahan bahkan maju gitu? Kalau menurut saya harus memang jalur langit itu yang dipakai. Oh, ini jalur langit ya. Kalau ikhtiar kita tadi ya itu memperbaiki produk, kemudian melakukan edukasi pada anggota untuk tentang digital marketing juga, kemudian legalitas gitu. Artinya pada ikhtiar itu kita lakukan. Jadi legalitasnya, penguatan produknya pun pasarnya itu kita usahakan. Ya, baik usaha mandiri dengan kerjasama itu. Jadi tetap usaha. Dan jangan lupa ikhtiar jalur langitnya. Ya. Biasanya ini nambahin. Biasa teman-teman UMKM itu, kan ada pergeseran produk gitu. Karena mungkin kok ini kok nggak laku. Atau biasanya di craft itu kan kadang waktu pandemi itu kan craft store kan juga banyak, bisa yang produksi sandal itu kan udah sepi itu dia bergeser. Mana yang bisa dijual lagi? Iya, lagi ke kuliner atau apa. Karena ya ini untuk mengikuti zaman. Perkembangan. Bukan untuk ini survivalnya itu supaya bisa bertahan itu kan harus pintar-pintar untuk Kayak ini juga baru Mas, ini habis pandemi itu kayaknya. Ini kan dulu kayaknya Mas, di hari dulu lampu kan karena ada proses pandemi, kemudian dia harus bergeser yang kira-kira pasar bisa terima gitu. Itu umum di UMKM itu pergeseran produk itu. Kayak ini juga baru nih, kalau nggak 2001 2002. Ini beberapa hal baru bisa jadi solusi jikalau mendapati usahanya kurang lancar atau seperti apa begitu ya.
Ini luar biasa sekali inspirasi hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat yang ada di luar sana. Terima kasih sudah mampir di TV 10. Nggak terasa waktunya. Cepat sekali. Kayaknya pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Nanti kita lanjut lagi lain waktu. Diperpanjang. Sahabat TV 10, demikian ngobrol kita bersama Forum UMKM Surakarta. Kita akan kembali lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Dan saya Max Nata pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.